Halo semuanya, di video ini Mimin mau bahas cerita Shaoyan episode 201, lanjutan episode 200 sebelumnya. Manik darah itu melesat menembus kehampaan dengan suara siulan tajam yang membuat ruang di sekitarnya bergetar. Aura berdarah yang dipancarkannya begitu mengerikan hingga banyak anggota suku naga Void kuno tanpa sadar menahan napas. Mata mereka membelalak menatap bola darah yang sedang meluncur lurus ke arah Shaoyan. Pada saat itu, seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Semua orang tahu betapa mengerikannya benda itu. Itu bukan sekadar serangan biasa. Di dalamnya terkandung energi liar hasil pembantaian tak terhitung anggota suku naga kuno. Jiwa-jiwa yang telah ditelan Raja Naga Utara dipaksa menyatu di dalam manik itu. Jika meledak, bahkan seorang dosang pun mungkin akan hancur tanpa sisa. Namun di tengah ketegangan yang membuat jantung semua orang serasa membeku, Shaoyan justru berdiri diam. Tatapannya tenang, tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya. Sementara di kejauhan, Raja Naga Utara tertawa liar. Tawanya dipenuhi kegilaan dan keyakinan mutlak. Tidak ada yang bisa menghentikan raja ini. Suara raungannya mengguncang langit. Namun, tawa itu tiba-tiba terputus di tengah jalan. Ekspresi kemenangan di wajah Raja Naga Utara membeku total. Matanya membelalak, tubuhnya menegang. Karena di depan sana, Shaoyan mengangkat satu tangan. Api merah muda yang indah perlahan menyebar dari telapak tangannya seperti bunga lotus yang mekar di tengah kehampaan. Gelombang api itu berputar lembut, tetapi justru memancarkan aura yang membuat jiwa siapapun bergetar ketakutan. Dan manik darah yang seharusnya meledak, kini dia melayang di atas telapak tangan Shaoyan. Suara pemurnian terdengar pelan. Asap merah darah mulai keluar dari manik itu. Aura berdarah yang mengerikan perlahan memudar sedikit demi sedikit, seolah sedang dimurnikan secara paksa oleh api merah muda tersebut. Wajah Raja Naga Utara langsung berubah pucat. Bagaimana mungkin? Tubuhnya gemetar hebat. Api surgawi apa itu? Dia bisa merasakan hubungan antara dirinya dan manik darah itu diputus secara paksa. Energi di dalamnya yang semula penuh keganasan kini justru sedang dimurnikan. Shaoyan perlahan mengangkat pandangan. Api merah muda menari lembut di matanya. Purifying Demonic Lotus Flame. Suara tenangnya bergema di langit. Api ini mampu memurnikan segala sesuatu, bahkan jiwa. Saat kata-kata itu jatuh, rasa dingin langsung menyelimuti hati Raja Naga Utara. Nama Purifying Demonic Lotus Flame terlalu terkenal di dunia ini. Bahkan suku naga Void kuno yang lama mengasingkan diri pun mengetahui betapa menakutkannya nyala api legendaris tersebut. Itu adalah salah satu api paling mengerikan di dunia. Api yang bahkan mampu memurnikan langit dan bumi. Sementara Raja Naga Utara masih terguncang, Shaoyan perlahan menggenggam bola cahaya merah muda itu. Manik darah kini berubah menjadi bola energi lembut sebesar kepala manusia. Namun kali ini, di dalam bola itu tidak lagi terdapat aura keganasan. Yang tersisa hanyalah jiwa-jiwa penuh penderitaan. Wajah-wajah samar mulai muncul di permukaan bola cahaya itu. Tangisan, kemarahan, dan rasa sakit mereka memenuhi ruang di sekitarnya. Mereka adalah anggota suku naga kuno yang telah dimakan hidup-hidup oleh Raja Naga Utara. Tatapan Shaoyan perlahan berubah dingin. Orang-orang di dalam sini, mereka memintaku mengembalikan ini padamu. Jari Shaoyan menjentik pelan. Seketika bola cahaya merah muda itu melesat bagai meteor menuju Raja Naga Utara. Ekspresi Raja Naga Utara langsung berubah drastis. Kali ini, dia benar-benar panik. Bajingan, tubuhnya buru-buru mundur dengan kecepatan penuh. Tidak ada lagi aura seorang raja. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Karena dia tahu, jika benda itu mengenainya, semuanya akan berakhir. Namun sudah terlambat. Bola cahaya itu jauh lebih cepat. Wajah-wajah penuh kebencian di permukaannya meraung tanpa suara. Jiwa-jiwa yang telah disiksa Raja Naga Utara kini seperti menuntut balas. Dalam sekejap, bola itu menyusulnya. Lalu, bom, ledakan dahsyat mengguncang seluruh alam kosong. Cahaya merah muda bercampur darah menyapu langit seperti badai kiamat. Ruang hancur berkeping-keping. Gelombang energi liar menyapu seluruh pulau Naga Utara. Bahkan lautan Doki berdarah yang menutupi langit ikut tersapu habis. Semua orang terpaku, tak ada yang berani berbicara. Bahkan para tetua hanya bisa menatap kosong ke arah badai energi yang menggila itu. Beberapa saat kemudian, sorak-sorai mengguncang langit. Kita menang, Tuan Shaoyan menang. Tuan Shaoyan menyelamatkan suku naga kuno. Tangisan kegembiraan terdengar di mana-mana. Banyak anggota suku bahkan sampai berlutut karena terlalu emosional. Mereka benar-benar merasa baru saja lolos dari kiamat.
Penatua Juli memandang Shaoyan dengan mata penuh rasa hormat. Tuan Shaoyan telah menyelamatkan suku naga kuno berkali-kali. Kebaikan sebesar ini tak akan pernah bisa kami balas. Penatua pertama terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Mulai hari ini, suku naga Void kuno akan bersekutu dengan Sky Mansion Alliance. Mendengar itu, Xian diam-diam menghela napas lega. Orang-orang tua keras kepala itu akhirnya menyerah. Aliansi ini akan menjadi awal baru bagi kedua pihak. Namun, tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, badai energi perlahan menghilang, dan sesosok tubuh penuh luka perlahan muncul dari dalamnya. Tubuh Raja Naga Utara hampir hancur total, sisik-sisiknya pecah, darah mengalir dari seluruh tubuhnya, auranya sangat lemah. Tetapi, dia masih hidup. Bahkan Shaoyan sedikit mengangkat alis melihat itu. Tubuh naga Void kuno memang luar biasa. Kalau orang lain menerima ledakan seperti tadi, tubuhnya pasti sudah berubah menjadi debu. Raja Naga Utara terengah-engah hebat. Tatapannya merah penuh kebencian saat menatap Shaoyan. Shaoyan, aku akan mengingat ini. Aku pasti akan membalas dendam. Begitu kata-kata itu keluar, tubuhnya langsung berbalik dan melesat kabur. Jangan biarkan dia lari, teriak Xian panik. Trauma masa lalu langsung muncul kembali. Dulu mereka membiarkan Raja Naga Utara lolos, dan akibatnya seluruh suku naga hampir hancur. Kali ini, mereka tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Namun Shaoyan bahkan tidak perlu diingatkan. Sayap api di punggungnya langsung terbentang. Bom, tubuhnya melesat seperti kilat merah muda. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah muncul tepat di atas Raja Naga Utara. Wajah Raja Naga Utara dipenuhi keputusasaan, karena dia tahu, dia tidak bisa kabur lagi. Dalam kepanikan, matanya berubah ganas. Kalian mau membunuh raja ini? Kalau begitu kita mati bersama. Tubuhnya mulai membengkak liar. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Ekspresi Shaoyan langsung berubah dingin. Sebuah sosok spiritual raksasa muncul di belakangnya. Anger of the Divine Yellow Spring. Gelombang kekuatan spiritual menghantam jiwa Raja Naga Utara dengan brutal. Raja Naga Utara menjerit kesakitan. Tubuhnya yang membengkak langsung menyusut kembali. Dan di saat itulah, tangan Shaoyan mendarat pelan di kepalanya. Tubuh Raja Naga Utara membeku. Aura kematian langsung menyelimuti dirinya. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar muncul di wajahnya. Jangan bunuh aku menyerah. Aku tidak akan melawan lagi. Aku bukan Raja Naga Utara lagi. Suaranya gemetar. Tak ada lagi kesombongan. Tak ada lagi kegilaan. Yang tersisa hanyalah seorang pecundang yang memohon hidup. Shaoyan memandangnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Kamu berubah pikiran terlalu cepat. Harapan langsung muncul di mata Raja Naga Utara. Namun detik berikutnya, senyum Shaoyan perlahan menghilang. Tatapannya berubah sedingin es. Membunuhmu jauh lebih mudah. Api lotus iblis pemurnian langsung menyerbu ke dalam kepala Raja Naga Utara. Suhu mengerikan itu menghancurkan otaknya dalam sekejap. Bahkan jiwanya pun tak sempat melarikan diri. Jeritan terakhirnya bahkan tidak sempat keluar. Tubuh Raja Naga Utara perlahan runtuh seperti lumpur. Dan untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun konflik, Raja Naga Utara akhirnya mati. Langit menjadi sunyi. Semua orang hanya bisa menatap tubuh tak bernyawa itu dengan perasaan campur aduk. Dia memang monster kejam, namun dia juga seorang ahli puncak dunia. Sayangnya, namanya akan dikenang sebagai pengkhianat paling berdarah dalam sejarah suku naga kuno. Shaoyan perlahan menarik napas panjang. Tubuh kristalnya kembali normal. Wajahnya sedikit pucat karena pertarungan besar tadi. Namun saat matanya jatuh ke tubuh Raja Naga Utara, tatapan tertarik muncul di wajahnya. Tubuh ini adalah bahan sempurna untuk boneka tingkat tinggi. Tak lama kemudian, Xian muncul di sampingnya. Tatapannya rumit saat melihat mayat Raja Naga Utara. Dia menghela napas pelan. Semua ini akhirnya selesai. Tatapannya kemudian memandang seluruh pulau naga yang dipenuhi bekas kehancuran. Kemenangan memang berhasil diraih, tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Tatapan Shaoyan perlahan menyapu tubuh Raja Naga Utara yang kini terbaring tak bernyawa di hadapannya. Di atas kepala besar itu, 3 wajah samar masih terlihat menonjol. Ketiganya tampak begitu menyeramkan, dipenuhi kebencian dan kegilaan yang belum sepenuhnya lenyap bahkan setelah kematian. Shaoyan menggeleng pelan. Dia tahu persis dari mana kekuatan mengerikan tubuh ini berasal. Raja Naga Utara telah melahap darah dan daging Raja Naga Barat serta Raja Naga Selatan. Dengan metode kejam itu, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang bahkan membuat para dosang biasa merasa putus asa. Namun sekarang,
tubuh itu akan menjadi miliknya. Xiaoyan membuka mulut perlahan. Api merah muda lembut meluncur keluar seperti aliran cahaya dari kedalaman neraka. Sesaat kemudian, api itu membesar tertiup angin dan berubah menjadi tungku raksasa yang melayang di udara. Suhu mengerikan langsung memenuhi seluruh ruangan. Bahkan ruang di sekitar tungku mulai beriak karena panas luar biasa itu. Tanpa ragu sedikit pun, Xiaoyan melambaikan tangannya. Tubuh Raja Naga Utara langsung terangkat dan dilempar ke dalam tungku api. Begitu tubuh itu masuk, suara mendesis tajam langsung terdengar. Darah merah gelap mulai keluar dari pori-pori tubuh Raja Naga Utara sebelum menguap menjadi kabut merah akibat suhu tinggi Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapannya tenang. Dia tidak terburu-buru. Dia tahu, inilah langkah pertama menuju boneka sempurna. Hari pertama berlalu, lalu hari kedua, ketiga, keempat. Waktu berlalu tanpa terasa. Selama 10 hari penuh, Xiaoyan tidak meninggalkan ruangan itu sama sekali. Api lotus iblis terus membakar tubuh Raja Naga Utara siang dan malam tanpa henti. Dan perlahan, tubuh raksasa itu mulai berubah. Darah di dalamnya dipanggang hingga menyatu ke tulang dan otot. Dagingnya menyusut sedikit demi sedikit. Tubuhnya yang semula besar kini menjadi lebih ramping, tetapi justru memancarkan aura yang jauh lebih berbahaya. Kulitnya berubah menjadi hitam pekat seperti logam surgawi. Bahkan tanpa dohki, tubuh itu tetap memancarkan tekanan yang menyesakkan. Saat hari ke-10 tiba, Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya. Tatapannya tertuju pada tubuh hitam di dalam tungku. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuh ini benar-benar mesin pembunuh sempurna. Namun tepat saat itu, mata Raja Naga Utara tiba-tiba terbuka. 2 pupil merah darah menyala di dalam kobaran api. Aura ganas meledak keluar. Hahaha. Tawa menyeramkan menggema memenuhi ruangan. Xiaoyan, raja ini harus berterima kasih padamu. Tubuh hitam itu perlahan berdiri dari dalam tungku api. Tinju besarnya mengepal hingga ruang di sekitarnya retak. Kau justru membantu menyempurnakan tubuh raja ini. Sebagai balasan, aku akan membuatmu merasakan keputusasaan. Bom! Tubuh Raja Naga Utara melesat keluar dari tungku seperti iblis hitam dari jurang neraka. Tinju hitamnya membawa angin tajam mematikan saat menghantam kepala Xiaoyan. Serangan itu begitu cepat hingga bahkan Dozun biasa mungkin tidak sempat bereaksi. Namun, Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya tersenyum tipis. Tatapannya penuh ketenangan. Lalu, dia mengangkat satu jari dan menekannya pelan ke depan. Bang! Sebuah suara lembut terdengar. Tubuh Raja Naga Utara yang sedang menyerang tiba-tiba membeku di udara. Api merah muda mendadak meledak dari dalam tubuhnya. Api itu keluar dari setiap pori-pori, membungkus tubuh hitamnya sebelum menyerbu masuk ke dalam kepala. Jeritan marah langsung mengguncang ruangan. Bajingan, apa yang kau lakukan pada raja ini? Wajah Xiaoyan tetap tenang. Raja Naga Utara, kau terlalu meremehkan kemampuan spiritualku. Tatapan Xiaoyan dipenuhi ejekan tipis. Sejak awal, dia sudah mengetahui bahwa masih ada fragmen jiwa tersembunyi di dalam tubuh Raja Naga Utara. Mustahil baginya melewatkan hal seperti itu. Namun dia sengaja membiarkannya hidup, karena Xiaoyan menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar boneka biasa. Boneka normal memang kuat, tubuh mereka keras. Mereka tidak merasakan sakit, tetapi mereka tetaplah boneka mati. Mereka tidak punya insting bertarung, tidak punya pengalaman, tidak punya naluri membunuh. Namun Raja Naga Utara berbeda. Orang ini telah bertarung sepanjang hidupnya. Dia adalah monster perang sejati. Dan Xiaoyan ingin mengambil seluruh pengalaman bertarung itu. Karena hanya dengan begitu, boneka ini bisa menjadi sempurna. Tatapan Raja Naga Utara mulai dipenuhi ketakutan. Dia akhirnya sadar, semua ini adalah jebakan. Tidak, jangan. Namun Xiaoyan hanya melambaikan tangan dengan dingin. Sudah terlambat. Bom! Purifying Demonic Lotus Flame langsung menelan fragmen jiwa Raja Naga Utara. Jeritan mengerikan menggema beberapa saat sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Raja Naga Utara benar-benar mati. Tak ada lagi sisa jiwanya, tak ada lagi kesempatan hidup kembali. Hanya tersisa aliran energi spiritual murni yang perlahan melayang di udara. Xiaoyan mengendalikannya perlahan, lalu memasukkannya ke dalam kepala boneka hitam itu. Tubuh hitam tersebut bergetar pelan. Mata kosongnya perlahan berubah. Kilau emas dingin muncul di kedua pupilnya. Tubuh yang awalnya kaku kini menjadi lebih alami, lebih fleksibel. Namun di balik kelonggaran itu tersembunyi kekuatan mengerikan yang bisa meledak kapan saja. Aura pembunuh perlahan memenuhi ruangan. Xiaoyan memandang sosok itu dengan puas.
Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Setetes darah esensi terbang keluar dari ujung jarinya dan mendarat di dahi boneka itu. Segel darah perlahan terbentuk, hubungan mental langsung tersambung. Xiaoyan menatap sosok hitam di depannya. Mulai hari ini, monster baru telah lahir. Mulai sekarang, namamu adalah Raja Utara. Sosok hitam itu perlahan berlutut. Suara serak tanpa emosi keluar dari mulutnya. Dimengerti, Tuan. Tatapan Xiaoyan dipenuhi kepuasan. Raja Utara berbeda dari Sky Demon Puppet biasa. Boneka lama membutuhkan kendali langsung. Namun Raja Utara memiliki insting bertarungnya sendiri. Ia bisa membunuh tanpa perlu diperintah detail. Bisa bergerak seperti seorang ahli hidup. Dan yang paling mengerikan, tubuhnya hampir tak bisa dihancurkan. Dengan kekuatan sekarang, dia mungkin sudah sebanding dengan Doushang bintang 5. Namun Xiaoyan masih belum puas. Karena dia tahu, tubuh Raja Naga Utara masih bisa menjadi lebih kuat. Jauh lebih kuat. Tatapannya perlahan berubah serius. Sudah waktunya pergi ke tempat itu. Tak lama kemudian, Xiaoyan keluar dari ruang tertutup bersama Raja Utara. Saat Cailin melihat sosok hitam besar di belakang Xiaoyan, bahkan dia sedikit terkejut. Tubuh logam hitam itu memancarkan aura penindasan yang sangat berat. Sulit dipercaya bahwa itu dulunya adalah Raja Naga Utara. Berhasil? Tanya Cailin pelan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Namun dia tidak menjelaskan panjang lebar. Karena target berikutnya adalah sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kolam petir di kedalaman alam kosong. Tempat penuh Black Demon Lightning. Petir hitam yang bahkan mampu membuat Meng Tiankai dulu lari ketakutan. Kini, Xiaoyan justru datang untuk mencarinya. Suara guntur memenuhi kehampaan gelap. Petir hitam raksasa bergerak seperti naga kuno di dalam lautan kilat. Mata Xiaoyan menyipit. Dulu, dia bahkan tidak berani mendekati tempat ini. Namun sekarang, dia berdiri di sana dengan tenang. Karena kekuatannya telah berbeda. Tatapannya perlahan menoleh ke arah Raja Utara. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau kau bisa menyerap semua kekuatan di tempat ini, mungkin kau benar-benar bisa mencapai tingkat Doushang bintang 6. Xiaoyan berdiri di tepi wilayah terdalam kolam petir sambil menatap pemandangan mengerikan di depannya. Sambaran demi sambaran Black Demon Lightning terus menghantam tubuh Raja Utara tanpa henti. Bom! Ledakan petir mengguncang ruang kosong. Namun tubuh hitam Raja Utara tetap berdiri kokoh di tengah badai kilat itu seperti dewa perang yang tak bisa dihancurkan. Melihat pemandangan tersebut, bahkan Xiaoyan tanpa sadar mendecakkan lidah kagum. Tubuh fisik ini benar-benar menakutkan. Tatapannya dipenuhi rasa puas. Tubuh Void Ancient Dragon memang sudah luar biasa sejak awal. Ditambah lagi Raja Naga Utara adalah monster terkuat di antara mereka. Setelah melahap Raja Naga Barat dan Selatan, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat abnormal. Bahkan Xian saat ini mungkin masih sedikit kalah jika hanya membandingkan kekuatan tubuh. Tentu saja, itu belum menghitung garis keturunan Dragon Phoenix milik Xian yang belum sepenuhnya bangkit. Jika garis keturunan legendaris itu benar-benar aktif, maka seluruh dunia mungkin tak akan menemukan makhluk dengan tubuh fisik yang bisa menandinginya. Namun sekarang, tubuh Raja Utara yang telah ditempa dengan Purifying Demonic Lotus Flame dan Black Demon Lightning sudah bisa disebut sebagai karya sempurna. Setiap sambaran petir hitam yang menghantamnya tidak menghancurkan tubuhnya. Sebaliknya, tubuh itu justru melahap kekuatan petir tersebut. Otot-otot hitamnya berkedut perlahan. Kilatan petir menyatu ke tulang, daging, bahkan setiap bagian kecil tubuhnya. Dan auranya terus meningkat. Xiaoyan menyipitkan mata sambil tersenyum tipis. Dengan kecepatan seperti ini, dalam setengah bulan, Raja Utara benar-benar bisa mencapai level Doushang bintang 6. Pikiran itu membuat hatinya terasa puas. Boneka ini adalah kartu truf sempurna. Dengan Raja Utara di sisinya, kekuatan Sky Mansion Alliance akan meningkat drastis. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak menenangkan pikirannya dan mulai memulihkan diri, sebuah helai kecil Black Demon Lightning tiba-tiba melayang mendekat. Sambaran petir itu hanya sebesar lengan. Tidak terlalu besar, namun sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, petir hitam itu menghantam tubuhnya. Xiaoyan sedikit tertegun. Bibit api merah muda otomatis muncul dari tubuhnya dan melahap Black Demon Lightning tersebut. Namun detik berikutnya, ekspresi Xiaoyan berubah. Dia merasakan aliran energi murni yang luar biasa tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Energi itu mengalir ke seluruh meridian, tulang, darah, dan organ dalamnya. Sensasi mati rasa ringan menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun anehnya, perasaan itu justru sangat nyaman. Seolah tubuhnya sedang ditempa dan diperkuat dari dalam.
Mata Xiaoyan langsung membelalak. Ini, kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame. Sebelum dia sempat memahami semuanya, sebuah cahaya merah muda melintas di bahunya. Little Yi muncul. Tubuh mungil roh api itu duduk manis di pundaknya sambil menatap Black Demon Lightning di kejauhan dengan mata berbinar. Lalu, air liur bening perlahan menetes dari sudut mulutnya. Xiaoyan, Little Yi buru-buru mengusap air liurnya dengan malu-malu. Namun detik berikutnya, mulut kecilnya terbuka. Kekuatan melahap mengerikan langsung meledak. Lebih dari selusin Black Demon Lightning terserat paksa seperti disedot badai. Little Yi langsung menelannya sekaligus. Petir hitam langsung berkedip liar di seluruh tubuh mungilnya. Namun beberapa saat kemudian, energi murni yang jauh lebih besar dari sebelumnya kembali muncul di tubuh Xiaoyan. Dan kali ini, dia benar-benar mengerti. Little Yi bisa memurnikan Black Demon Lightning. Dan energi hasil pemurnian itu akan berubah menjadi kekuatan murni untuk dirinya. Jantung Xiaoyan berdetak keras. Tatapannya perlahan berubah panas. Sangat panas. Black Demon Lightning adalah sesuatu yang bahkan para ahli dunia takut hadapi. Energinya liar, brutal, mematikan. Namun sekarang, di mata Xiaoyan, itu berubah menjadi harta surgawi. Tatapannya menyapu lautan petir hitam tak berujung di hadapannya. Lalu perlahan, senyum rakus muncul di wajahnya. Semua ini, milikku. Raungan rendah penuh kegembiraan keluar dari tenggorokannya. Setelah memastikan Little Yi benar-benar mampu memurnikan Black Demon Lightning, Xiaoyan tak lagi menahan diri. Little Yi melayang tinggi di atas lautan petir. Lingkaran api merah muda menyebar dari tubuh mungilnya. Setiap Black Demon Lightning yang menyentuh lingkaran itu langsung tersedot paksa. Tak peduli seberapa keras mereka memberontak, semuanya tetap ditelan. Tubuh Little Yi dipenuhi petir hitam. Namun Purifying Demonic Lotus Flame dengan cepat memurnikan energi brutal itu. Dan hasilnya, seluruh energi murni mengalir ke tubuh Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila di ruang kosong, matanya tertutup. Ki Method Flame Mantra berputar dengan kecepatan penuh. Gelombang demi gelombang energi murni terus mengalir ke tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya seperti bersorak kegirangan. Tubuhnya menjadi semakin kuat, dokinya meningkat gila-gilaan. Satu helai Black Demon Lightning, setara dengan latihan sehari penuh. Dan di sini, ada jutaan sambaran petir. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Xiaoyan. Kalau semua Black Demon Lightning di tempat ini bisa diserap, mencapai puncak Doshang bintang 5 bukan hal mustahil. Sejak saat itu, latihan gila dimulai. Hari demi hari berlalu, lautan petir hitam terus meraung tanpa henti. Dua monster rakus melahap semuanya tanpa ampun. Yang pertama adalah Raja Utara, yang kedua, Little Yi. Selama 1 bulan penuh, tak terhitung jumlah Black Demon Lightning menghilang ke tubuh mereka, dan hasilnya benar-benar mengerikan. Tubuh Raja Utara kini berubah semakin hitam pekat, hitam yang dalam, hitam yang seolah mampu melahap cahaya. Di permukaan tubuhnya muncul lapisan kristal hitam misterius. Petir hitam melingkar di sekitarnya seperti armor surgawi. Aura yang dipancarkannya membuat bahkan Xiaoyan merasa waspada. Kalau Raja Utara sekarang bertarung, ia benar-benar mampu menghadapi Doshang bintang 6 asli. Dan karena mewarisi pengalaman bertarung Raja Naga Utara, ia bahkan lebih berbahaya daripada kebanyakan Doshang biasa. Namun itu belum semuanya. Perubahan terbesar justru terjadi pada Xiaoyan sendiri. Dalam 1 bulan, kekuatannya melonjak dari Doshang bintang 5 tahap awal menjadi tahap menengah puncak. Hanya sedikit lagi, dia bisa mencapai tahap lanjut. Bahkan Little Yi juga berubah. Di dalam api merah mudanya kini muncul kilatan Black Demon Lightning. Purifying Demonic Lotus Flame mulai berevolusi. Api itu sekarang membawa kekuatan petir penghancur. Kekuatan ofensifnya meningkat jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Namun, setelah 1 bulan berlalu, tubuh Xiaoyan mulai membentuk resistensi terhadap Black Demon Lightning. Efek peningkatannya perlahan menurun. Raja Utara juga mencapai batas. Tubuh boneka itu hampir tidak bisa diperkuat lagi. Karena itu, Xiaoyan akhirnya membuka matanya perlahan. Napas panjang keluar dari mulutnya bersama aliran petir hitam. Dia berdiri perlahan. Suara ledakan kecil terdengar dari seluruh tubuhnya. Otot-ototnya dipenuhi kekuatan luar biasa. Seolah seekor naga purba sedang tertidur di dalam tubuhnya. Sedikit gerakan saja bisa meledakkan kekuatan menghancurkan langit. Xiaoyan mengepalkan tangannya perlahan. Ruang di sekitarnya langsung retak. Dia menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Sayang sekali. Sedikit lagi aku bisa mencapai Doshang bintang 5 tahap lanjut. Namun dia tetap sangat puas.
Tatapannya beralih ke Raja Utara. Saat jarinya menyentuh tubuh hitam itu, bahkan Xiaoyan sendiri merasakan rasa dingin. Tubuh ini terlalu keras, terlalu sempurna, boneka sempurna, gumamnya pelan. Setelah itu, Xiaoyan menghela napas ringan. Sudah waktunya pergi. Dia sudah meninggalkan Pulau Naga selama 1 bulan. Cailin dan Xian pasti mulai khawatir. Namun tepat ketika dia hendak berbalik, seluruh bagian terdalam kolam petir tiba-tiba bergetar. Lautan Black Demon Lightning mendadak menjadi kacau. Sambaran petir dari segala arah mulai bergerak menuju satu titik gelap di pusat lautan petir. Ekspresi Xiaoyan langsung berubah serius. Tekanan mengerikan perlahan muncul dari sana. Tekanan itu mirip Black Demon Lightning, tetapi berkali-kali lebih kuat. Mata Xiaoyan menyipit tajam. Rasa penasaran muncul di wajahnya. Dia perlahan terbang mendekat bersama Raja Utara. Semakin dekat, tekanan itu semakin mengerikan. Bahkan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Dan ketika Xiaoyan akhirnya melihat pusat wilayah gelap itu, pupil matanya langsung mengecil. Seekor naga raksasa emas sedang melingkar di tengah lautan petir. Tubuhnya sepenuhnya terbentuk dari kilat emas. Setiap gerakannya memancarkan aura kehancuran mutlak. Petir emas menari di seluruh tubuhnya seperti hukuman langit. Suara Xiaoyan perlahan terdengar. Namun kali ini, nada suaranya dipenuhi keterkejutan yang belum pernah muncul selama ini. Ini, Profound Golden Heavenly Lightning. Petir emas legendaris yang hanya muncul saat pil obat tingkat 9 tertinggi lahir. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka, di kedalaman kolam petir ini, ternyata tersembunyi monster selevel itu.